Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 9 yaitu tentang fungsi kuadrat. Sekarang kita akan melanjutkan materi fungsi kuadrat, membuat sketsa grafik fungsi tanpa tabel. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui cara membuat grafik fungsi menggunakan tabel. Sekarang gimana caranya tanpa menggunakan tabel? Di sini ada sebuah contoh. Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu nilai A-nya. Ini kan A, B, dan C. Yang pertama, kalau misalkan A-nya lebih besar daripada 0, ini kan lebih besar daripada 0 ya. 2 berarti itu pasti kurvanya ke atas. Atau kebuka seperti ini nanti ya. Nah, terus yang kedua, kita cari titik puncaknya. Titik puncak. Titik puncak itu kan XP, YP. Nah, kita cari dulu yang XP-nya atau absisnya. XP itu min B per 2A. Min B berarti B-nya itu adalah kan 4 ya. Berarti min 4 per 2 AA-nya itu 2, berarti 2 dikali 2. Berarti min 4 per 4. Berarti 4 dibagi 4 kan 1, berarti min 1. Ini XP-nya. Sekarang kita cari YP. Ya. YP itu kan min D per 4A. D itu kan diskriminan. Kita cari dulu diskriminannya. Jadi di sini ya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. B-nya itu kan 4 ya, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 2 dikali C. C-nya negatif 6. 4 kuadrat itu adalah 16. Dikurangi 4 dikali 2, 8. 8 dikali negatif 6, berarti negatif 48. Nah, karena di sini ada tandanya 2, berarti kita kalikan dulu tandanya. Negatif kali negatif berarti jadi positif. Berarti 16 ditambah 48 sama dengan 64. Ya. Jadi diskriminannya itu adalah 64. Berarti negatif 64 dibagi 4 dikali A. A-nya itu adalah 2. Sama dengan berarti negatif 64 dibagi 8. Yaitu negatif 8. Nah, yang ketiga sekarang kita cari titik potongnya ya. Titik potong itu kan ada di sumbu X dan di sumbu Y. Sekarang ke sumbu X dulu. Berarti kalau misalkan sumbu X, Y-nya itu harus sama dengan 0 ya. Ini kan rumus fungsinya itu Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Kan Y-nya harus sama dengan 0. Berarti 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Kita susun ulang. Jadi si ininya kita pindahkan si 0-nya. 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X, kita bisa faktorisasi kuadrat sempurna dan rumus ABC atau rumus kuadratik. Sekarang kita faktorisasi aja. Berarti ini kan karena A-nya lebih dari 1, berarti kita kalikan dulu. 2 dikali negatif 6, berarti jadi negatif 12. Berarti berapa ditambah berapa yang hasilnya? Positif 4. Terus berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 12. Nah, berarti 6 kalau misalkan ditambah 2 kan itu jadi 8, berarti 6 ditambah negatif 2 ya. Kan positif dikali negatif kan negatif, berarti 6 dikurangi 2 4, berarti 6 dikali negatif 2. Positif dikali negatif, negatif 6 dikali 2 12. Berarti di sini nanti udah ketahuan ya, 6 dan negatif 2. Di sini karena lebih dari 1, berarti di sini simpan 2x
di sini simpan 2x, terus dibagi 2, ini dibagi 2. Dibagi 2-nya dibagi yang ini ya, yang depan. Jadi kalau misalkan di sini depannya 3, dibagi 3, 3. Tadi ditambah 6, dikurangi 2. 2 dibagi 2 kan 1 ya, berarti x. 6 dibagi 2, 3. Berarti x ditambah 3, sama dengan 0. Berarti x-nya adalah negatif 3. 2 dibagi 2, 1. Berarti x. Negatif 2 dibagi 2, berarti negatif 1. Sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 1. Nah, berarti di sini udah ketahuan titik potong di sumbu x-nya itu adalah negatif 3,0, 1,0. Ini untuk titik potong di sumbu x. Sekarang titik potong di sumbu y. Titik potong di sumbu y itu seperti yang udah dijelaskan di video sebelumnya, kan konstanta ya, si c-nya itu 0, c, berarti titik potongnya itu pasti 0, c-nya itu kan negatif 6, berarti 0, negatif 6. Nah, di sini udah ketahuan ya. Titik potong yang pertama, simpen di sini dulu ya. Negatif 3,0. Terus titik potong yang kedua 1,0. Ini sumbu x. Untuk sumbu y-nya 0, negatif 6. Ini sumbu y. Nah, sekarang kita membuat fungsi grafiknya ya. Yang pertama, puncaknya dulu ya. Negatif 1, negatif 8. Berarti di sini pakai yang merah aja ya, biar kelihatan. Berarti di sini ya. Tadi kan titik puncaknya negatif 1, negatif 8. Terus titik potongnya negatif 3,0. Berarti di sini ya. Terus titik potong di x satunya lagi 1,0. Berarti di sini. Terus titik potong di sumbu y-nya 0, negatif 6, berarti di sini. Nah, karena kita udah mengetahui titik-titiknya, nanti kita tinggal sambungkan aja. Jadi kurang lebih kurvanya seperti ini ya. Ini berarti persamaan fungsi kuadratnya atau grafiknya itu y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x negatif 6. Nah, sekarang kita menentukan rumus fungsi kuadrat dari gambar grafik. Sebelumnya kan kita sudah menentukan atau membuat fungsi grafiknya. Nah, sekarang si rumus fungsi kuadratnya itu belum diketahui. Nah, gimana caranya? Yang pertama, lihat di sini melalui titik berapa aja. Di sini kan negatif 1, negatif 1. Terus 0,4. Terus 1,5. Ini kan misalkan x1, y1, ini 0, y atau ya 0, y, terus ini x2, y2. Nah, kan rumus fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama ya. Ax kuadrat ditambah bx kuadrat ditambah c. Nah, sekarang kita misalkan yang ini dulu nih. Yang sumbu y dulu. Kan 0,4 ya. Kalau misalkan f0, x-nya diganti dengan 0, berarti a dikali 0 kuadrat ditambah b dikali 0 ditambah c. Ini kan hasilnya 4 ya. 4 berarti nanti si c-nya itu adalah 4 ya. Ini udah ketahuan nih, si c-nya adalah 4. Nah, sekarang yang bagian yang ini ya. X-nya diganti dengan negatif 1. F negatif 1 sama dengan, ini kan rumusnya ini ya, berarti A dikali negatif 1 kuadrat, X-nya diganti dengan negatif 1, ditambah B dikali negatif 1 ditambah C, itu kan hasilnya si Y-nya itu adalah negatif 1. Berarti negatif 1 kuadrat itu adalah 1. A dikali 1 ditambah B dikali negatif 1 itu negatif B ditambah C sama dengan negatif 1. C-nya kita ganti dengan 4 ya. Kan di sini hasilnya C-nya 4. A dikali 1 itu kan 1A ya. Berarti 1 itu nggak usah ditulis, berarti tinggal A.
ini kan ada dua tandanya, positif dikali negatif berarti negatif B. Nah, si 4 ini kita pindah ruaskan ya ke samping, berarti sama dengan negatif 1, negatif, ini kan pindah ruas melewati sama dengan, berarti negatif 4. Hutang 1, hutang lagi 4, jadi total hutangnya 5. Ini persamaan yang pertama. Untuk mencari nilai A dan B-nya ya. Terus, sekarang kita ke yang X2, Y2. Berarti diganti F-nya, X-nya diganti dengan 1, berarti F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat, rumusnya tetap ini ya, ditambah B dikali 1, ditambah C-nya diganti dengan 4, sama dengan si Y-nya hasilnya 5. 1 kuadrat itu adalah 1, berarti A dikali 1 ditambah B dikali 1, berarti B ya. Kan 1B itu nggak usah ditulis satunya. Ditambah 4 sama dengan 5. A dikali 1 itu kan 1A, berarti satunya nggak usah ditulis, A ditambah B. Yang 4 ini kita pindah ruaskan lagi ke samping. Berarti 5, ini kan positif, berarti dikurangi 4. 5 dikurangi 4 itu adalah 1. Ini persamaan yang kedua. Nah, ini kan udah ada persamaan ke 1 dan kedua. Kita substitusi eliminasikan ya. Kan ini yang persamaan yang pertamanya ya. A kurangi B hasilnya negatif 5. A kurangi B sama dengan negatif 5. Terus A ditambah B sama dengan 1. Kita eliminasi berarti kita misalkan eliminasi yang A, berarti dikurangi ya. Ini kan 1 dikurangi 1 kan habis. Nah, ini negatif. Negatif dikali positif itu kan negatif, berarti di sini 1, hutang 1, hutang lagi 1, jadi negatif 2B. Negatif 5, negatif 1, hutang 5, hutang lagi 1, jadi hutangnya 6. Di B sama dengan negatif 6, ini kan perkalian ya, kita pindah ruaskan jadi pembagian. Negatif 2, B-nya sama dengan 3. Ini udah ketahuan, B-nya adalah 3, berarti di sini 3 ya. Nah, kita mencari nilai A-nya. A-nya itu misalkan boleh masukin ke persamaan yang ini. Kedua atau ke 1 boleh. Kita ke 2 aja ya. A ditambah B sama dengan 1. Berarti A ditambah 3 sama dengan 1. A-nya berarti 1. Ini kita pindah ruaskan. Dikurangi 3. A sama dengan 1 dikurangi 3 berarti negatif 2. Nah, A-nya negatif 2. Nah, ini kan udah ketahuan ya semuanya. Nilai A, B, dan C. Berarti hasilnya di sini ya. Rumus fungsinya itu berarti Fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah B-nya diganti dengan 3. 3x ditambah 4. Berarti ini hasilnya. Nah, sekarang yang terakhir tentang fungsi kuadrat itu gimana cara pengaplikasian fungsi kuadrat pada soal cerita atau kehidupan nyata ya. Nah, di sini sebuah contoh, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru sebagai fungsi waktu itu T. Dirumuskan HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah 40 T. Tentukan 1. Tinggi maksimum yang dapat dicapai. Yang kedua, waktu yang diperlukan agar peluru mencapai tinggi maksimum. Nah, kan rumus fungsi itu kan ya, Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Berarti ini udah diketahui nih, rumus fungsinya kan ada ya. Jadi HT sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 40T. Nah, berarti nanti si A-nya kan di sini negatif 4. B-nya 40, berarti C-nya itu adalah 0 ya. Di sini si C-nya nggak diketahui, ada 0. Nah, yang pertama tinggi maksimum yang dapat dicapai. Tinggi maksimum itu kan nilai optimal ya. Berarti nilai optimal itu rumusnya yang kemarin itu adalah YP sama dengan min D per 4A ya.
D-nya itu adalah diskriminan. Kita cari dulu diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. B kuadrat, B-nya itu adalah 40. Berarti 40 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 4 dikali C-nya itu adalah 0. 40 kuadrat itu adalah 1600. 4 dikali negatif 4 itu adalah negatif 16 ya, dikali 0. Itu hasilnya 0. Berarti D-nya itu adalah diskriminannya itu 1600. Berarti negatif 1600 dibagi 4 dikali A-nya itu adalah negatif 4. 1600 4 dikali negatif 4 berarti negatif 16. Nah, ini kan negatif dibagi negatif kan hasilnya positif ya. 1600 dibagi 16 itu adalah 100. Berarti jadi tinggi maksimumnya itu adalah 100 meter. Nah, yang keduanya waktu yang diperlukan agar peluru mencapai tinggi maksimum. Waktunya itu kan T ya. Nah, T itu kita ganti dengan X. X itu kan absis yang kemarin, yang di sumbu simetri. Yang sumbu simetri itu, rumusnya itu XP sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya adalah 40 per 2 dikali A-nya itu negatif 4. Berarti negatif 40 dibagi 2 dikali negatif 4, negatif 8. Negatif dibagi negatif, positif 40 dibagi 8, 5. Berarti waktunya itu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum itu adalah 5 detik. Sekian untuk video fungsi kuadrat. Ini yang terakhir ya. Berarti untuk lanjutannya kita ke bab 3 tentang transformasi geometri. Untuk video lainnya silahkan klik gambar di sini untuk subscribe di sini. Like, komen, share dan sebanyak-banyaknya ke teman-teman kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.